Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Yogi Pradana Marta. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin memberikan angin segar ya, memberikan kabar gembira kepada teman-teman yang mungkin dananya sudah atau uangnya sudah menipis ya, gara-gara untuk berobat ke sana ke sini, akan tetapi juga belum mendapatkan kesembuhan, terutama berobat anxiety ya, gitu ya. Dan banyak yang bertanya, apakah hanya dengan melihat video motivasi seperti ini, apakah saya bisa sembuh mas? Gitu. Saya pastikan insya Allah jika Tuhan berkehendak, maka teman-teman akan sembuh 100%. Saya yakin teman-teman, karena dulu saya juga seperti itu teman-teman ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada orang-orang itu, apakah saya bisa sembuh gitu. Dulu pun saya juga pernah ke psikiater, ini sedikit cerita. Saya dulu pernah ke psikiater, di sana dikasih obat. Ketika saya berangkat, saya rasanya cemas ya teman-teman, galau, cemas, risah, takut mati dan sebagainya. Di sana saya diberikan pertanyaan-pertanyaan, diajak curhat gitu. Kemudian saya dikasih obat. Ketika saya minum obat, ya enak rasanya ya. Jadi rasa gelisah tidak ada, rasa takut berkurang gitu. Itu karena efek obat. Jadi kita dipaksa atau otak kita dipaksa untuk tenang dengan obat. Kemudian apa yang terjadi ketika obatnya habis? Ketika obat sudah mulai habis, muncullah masalah teman-teman. Saya minum obat terasa tenang gitu ya, 2 minggu tenang, tidak ada sensasi karena otak saya sudah tenang gitu. Jadi sensasi-sensasi yang muncul itu bisa saya kondisikan karena otak sedang tenang gitu. Tapi perlu teman-teman ingat, itu adalah karena obat yang kita konsumsi gitu. Setelah obat yang saya konsumsi habis dalam tempo 2 minggu, apa yang terjadi? Saya cemas dengan kadar intensitas yang lebih tinggi teman-teman, yang lebih kuat. Ketika obat habis, saya langsung gelisah, saya cemas, dan lebih tinggi lagi kecemasannya, itu kadarnya lebih tinggi. Kenapa demikian? Yaitu karena otak kita dipaksa tenang oleh obat. Jadi ibaratnya instan gitu. Jadi ketika obatnya habis, maka kita cemasnya juga instan, muncul lagi cemas, takut, gelisah gitu ya. Jadi kemudian saat itu saya putuskan untuk tidak lagi pergi ke psikiater, karena saya ketika itu langsung sadar, ketika obatnya habis saya langsung kambuh gitu ya. Dan saya juga ketika itu keterbatasan dana ya teman-teman. Kalau saya harus berobat setiap 2 minggu beli obat, saya rasa uang saya tidak cukup teman-teman. Jadi saya mengambil alternatif bagaimana saya harus sembuh dari penyakit ini gitu ya. Ternyata alhamdulillah Rabbil alamin ya, alhamdulillah sekali. Saya ketika itu melihat video dari Kang Rohimat Jaya Saputra ya, Kang Rohimat Jaya Saputra, sehingga saya juga terinspirasi membuat video ini, memberikan motivasi kepada teman-teman supaya teman-teman itu bisa lekas hilang anxiety-nya, bisa lekas sembuh dari penyakit kecemasan ini gitu ya. Jadi saya pastikan tanpa teman-teman pergi ke psikiater pun sebenarnya teman-teman itu bisa sembuh hanya dengan melihat video motivasi seperti ini ya teman-teman. Karena ini sudah terbukti dari saya sendiri, ketika saya berobat ke psikiater, obatnya habis, saya kambuh, obatnya habis, saya cemas, cemasnya lebih tinggi gitu. Dan saya juga sering ya WA kepada dokter penyakit jiwa saya ya, kepada dokter itu psikiater saya itu sering sekali. Cuma ya jawabannya diminum obatnya gitu. Cuma pernah sesekali minum obat tapi juga cemas juga gitu. Jadi langkah yang paling baik adalah teman-teman lakukan terapi pikiran positif. Caranya adalah dengan mendengarkan sugesti-sugesti, mendengarkan kalimat-kalimat positif melalui YouTube seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti secara tidak langsung, secara tidak sadar, otak teman-teman itu akan tersetting kembali ke dalam pikiran-pikiran positif gitu. Jadi ketika pikiran-pikiran sudah positif, sensasi-sensasi yang muncul itu akan sedikit demi sedikit berkurang teman-teman gitu ya. Jadi ketika pikiran sudah positif, dengan cara melihat seperti ini ya, melihat motivasi, mendengarkan motivasi, berinteraksi dengan orang yang sudah sembuh, yang mau memberikan motivasi seperti ini,
maka secara tidak sadar nanti otak teman-teman akan tersetting kembali kepada pikiran-pikiran yang positif. Jadi untuk teman-teman, karena saya yakin dari teman-teman semua yang ada di sini, kemampuan keuangannya juga berbeda-beda. Ada yang uangnya banyak, kemudian ya kuatlah untuk berobat ke psikiater setiap 2 minggunya, membeli obat. Tapi juga tidak sedikit teman-teman yang dananya itu pas-pasan gitu ya, dananya pas-pasan untuk berobat tidak ada gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang dananya pas-pasan, kemudian dananya pas-pasan untuk pergi ke psikiater tidak perlu cemas, tidak perlu risau ya teman-teman. Cukup silahkan tontonlah video motivasi seperti ini, silahkan didengarkan, diresapi, dimasukkan ke dalam pikiran supaya terngiang-ngiang, sehingga otak teman-teman yang selalu memikirkan hal negatif akan GERD, akan kekambuhan itu bisa segera terkikis gitu ya. Jadi saya yakin dengan hanya melihat, hanya mendengarkan seperti ini, teman-teman akan sembuh. Karena kalau obat itu prosesnya agak lama teman-teman ya. Dulu ketika saya berobat ke psikiater, itu pun kata dokternya itu katakanlah minimal 6 bulan teman-teman, 6 bulan rutin gitu ya, 6 bulan harus kontrol secara rutin, harus mengkonsumsi obat gitu. Dan saya pikir sehari saja ya, 2 minggu lah katakanlah, saya sehari datang ke psikiater kemudian dikasih obat 2 minggu, itu saya habis sekitar 500.000 teman-teman, 2 minggu ya itu. Bagaimana kalau 6 bulan gitu, saya tidak bisa membayangkan nanti bagaimana kondisi keuangan saya ketika saya harus berobat 6 bulan rutin ke psikiater gitu. Berapa uang yang harus saya keluarkan gitu. Ya memang sih untuk kesehatan itu memang mahal, tapi jika ada yang lain kenapa tidak yang lebih murah gitu. Jadi untuk teman-teman yang kekuatan keuangannya lemah ataupun kurang, tidak usah khawatir teman-teman. Tanpa ke psikiater insya Allah kalian juga akan sembuh. Karena dengan kita interaksi seperti ini, itu akan menanamkan sugesti positif, terapi positif kepada pikiran teman-teman supaya berpikir ke arah yang logis gitu. Dan mengupayakan untuk selalu masa bodoh dengan sensasi yang dirasakan. Karena apa? Karena dulu ketika teman-teman ya sebelum terkena anxiety, ketika teman-teman mules perutnya ya sudah, mules ya makan gitu. Keroncongan ya makan, misalnya gemeteran ya minum, istirahat gitu. Jadi lebih berpikir kepada hal yang logis. Tapi setelah teman-teman terkena anxiety, ketika perut keroncongan sudah berpikir tentang waduh ini kambuh. Ketika istilahnya gemetaran, waduh ini anxiety, aduh apa ini asam lambung, GERD, kambuh gitu. Jadi lebih memikirkan hal-hal yang kambuh-kambuh gitu. Padahal banyak dari teman-teman itu yang mungkin sebenarnya sudah sembuh, cuma anxiety-nya masih tinggi gitu ya. Jadi ketika lapar sudah menghubungkan dengan waduh GERD-nya kambuh, asam lambungnya kambuh. Padahal dulu ketika sebelum terkena GERD, sebelum terkena anxiety, ketika lapar ya makan, ketika sakit perut ya sudah dikasih minyak, diolesi, sudah sembuh gitu loh. Jadi lebih cuek lagi lah gitu ya. Jadi ketika nanti teman-teman sudah bisa cuek, sudah bisa masa bodoh, maka penyakit ini akan sangat ringan teman-teman, ringan sekali. Dan ketika sudah sembuh ya sudah, tidak ada sensasi apapun ya seperti teman-teman rasakan dulu ya. Tapi memang benar ketika kita terkena GERD, kita terkena anxiety, itu seperti kita itu masih kecil teman-teman ya. Semua harus kita diingatkan, semua harus dikasih tahu gitu. Ibaratnya gini, ketika anak kecil ya, anak kecil melihat ayam itu takut. Kemudian dikasih tahu sama orang yang sudah dewasa, tidak apa-apa loh nak, itu tidak apa-apa, coba dipegang, itu tidak gigit gitu misalnya. Maka si anak kecil itu juga akan berani memegang karena sudah diberikan arahan, diberikan penguatan, diberikan petunjuk kepada orang yang sudah dewasa bahwa ayam itu tidak akan menggigit. Maka anak kecil itu juga berani untuk memegangnya. Nah, tidak ada bedanya dengan orang yang terkena anxiety. Semua yang akan dilakukan orang-orang yang terkena anxiety itu semuanya serba takut dan butuh motivasi, butuh bimbingan, butuh petunjuk dari orang-orang yang sudah sembuh ataupun orang yang sudah
pernah mengalami anxiety ini gitu ya teman-teman. Suatu misal saja teman-teman mau pergi ke pasar, pasti sudah takut. Teman-teman mau makan ini sudah takut, gitu ya. Teman-teman mau melakukan ini sudah takut. Tetapi nanti ketika ada yang mengasih tahu orang yang sudah sembuh, udahlah, tidak apa-apa itu, tidak apa-apa, makan saja, tidak apa-apa, pergi saja, tidak bakal pingsan, saya dulu juga seperti itu. Maka secara langsung teman-teman otaknya, mentalnya akan langsung kuat dan merasa sembuh gitu loh. Dan merasa juga kuat karena teman-teman sudah mendapatkan dorongan, mendapatkan motivasi, mendapatkan pemberitahuan, petunjuk dari orang-orang yang sudah sembuh, diberi penguatan. Sudah, pergi saja ke pasar, tidak apa-apa, nanti tidak bakal pingsan. Otomatis teman-teman juga semangat dan juga tidak akan pingsan tentunya gitu ya. Jadi orang yang terkena anxiety, orang terkena GERD itu tidak ada bedanya dengan orang atau dengan anak yang masih kecil. Harus semuanya serba dibimbing, dikasih tahu, diberi petunjuk gitu ya. Itu sudah wajar teman-teman. Untuk itu jangan lupa selalu ikuti channel saya, selalu ikuti video saya yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman, selalu memberikan petunjuk, arahan, penjelasan kepada teman-teman supaya teman-teman itu otaknya, mentalnya segera kuat, segera sembuh, sehingga tidak perlu khawatir untuk mengatasi yang namanya sensasi GERD. Karena sensasi itu muncul karena pikiran-pikiran negatif dari teman-teman, gitu ya teman-teman. Sekali lagi tidak perlu cemas, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ketika teman-teman kondisi keuangannya lemah untuk berobat. Cukup melihat video seperti ini, hayati, dengarkan dengan baik-baik dan masukkan ke dalam otak setiap hari. Supaya teman-teman otaknya menjadi berpikir positif sehingga akan mempercepat kesembuhan teman-teman. Gitu dulu ya teman-teman. Saya akhiri, semoga video saya yang sangat singkat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa teman-teman like, teman-teman subscribe supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan dari video informasi yang akan saya upload dalam sesi berikutnya. Gitu ya teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.